Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tuan guru dan ustaz yang sama-sama kita muliakan, tokoh agama ataupun tokoh masyarakat, panitia majelis ta'lim yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah riwayat dalam hadis yang sahih, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbal a'mali adwamuha wa in qalla." Di dalam riwayat yang lain, kalau kita mau mendapatkan mahabbatullah, maka tentu kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna." Jadi masih betul. Baru niatan saya saja maksud. Aku tinggal ini tanda semangat dari menghafal hadis. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in." Yang mafhumnya, tidak sempurna iman kalian sampai adanya aku. Bahasa baginda Nabi tertiak barang memang sampai adanya aku, manikan baginda Nabi, lebih kalian cintai, melebihi orang tua kalian, melebihi anak kalian dan seluruh manusia. Niki maksud dan niki Nabi. Maksud dan niki, jadikanlah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita jadikan sebagai tuntunan. Nabi setindak tanduk pelungguh tiang berembi entan adil sebaginda Nabi niki jari patok, jari tuntunan. Anden anak katano ndien milu ganden mili gawe sunnah baginda Nabi sini. Iya tanda sayang. Makanya hatta akuna ahabba ilaihi min walidi, sampai adanya aku lebih kalian cintai daripada anak kalian, orang tua kalian dan seluruh manusia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan datangnya bulan Rabiul Awal, dengan datangnya bulan Maulidur Rasul, maka niki sebagai bentuk atau sarana pelungguh tiang membuktikan kecintaan pelungguh tiang kepada Rasulullah. Laek senenten maran lahir baginda Nabi ke dunia niki, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam. Diceritakan di dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karyanya Al-Imam Ahmad ibn Muhammad Al-Qasqalani. Beliau meriwayatkan sebuah riwayat hadis bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham kepada Nabi Adam untuk bertanya, "Ya Adam, wahai Adam," ilham Nabi. Nabi Adam berketua berembih, "Ya Rabb, lima kannaitani Aba Muhammad." Kemudian para anak amal Muhammad, ya Allah. Kemudian dulu kekaran Abu Muhammad.
Kami yang dulu aku sama mana. Maka Allah SWT berfirman kepada Nabi Adam, Ya Adam, irfa'a ra'sak, angkat kepalamu. Farafa'a ra'sahu fara'ahu fi saradikil arsh. Dia mengangkat ulur atau penglihatan si Nabi Adam. Maka Nabi Adam melihat di sana ada suatu cahaya yang sungguh-sungguh santer dan solah, santer dan terang. Maka saking bengan Nabi Adam ini, Ya Allah, ma hadzal nur, cahaya Nabi ini, Ya Allah, solah lalu. Cahaya Nabi solah lalu niki. Maka Allah SWT menjawab Nabi Adam, Hadza nuru nabiyyin min dzurriyyatik. Ini adalah cahaya seorang nabi yang kelak akan menjadi anak cucunya, yang kelak anak ini akan menjadi cucunya seorang nabi itu. Laulahu ma khalaqtuka wala khalaqtul ard wala khalaqtus sama. Ande nande gar-gare Muhammad, ande kia ciptaan Adam, ande kia ciptaan langit, ande kia ciptaan bumi. Dalam riwayat yang lain, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karenamu wahai Muhammad, tentu dia ciptaan alam dunia. Dia dalam dunia seluruh jagat raya dia ciptaan. Berarti niki menunjukkan saking mulianya Nabi Muhammad. Orang yang begitu mulia, orang yang begitu istimewa, sampai diceritakan dalam sebuah riwayat, Ya Allah, ketika Nabi Adam masih di surga, siapa nama yang ada di samping nama engkau ini, Ya Allah? Di surga itu tertulis di sana Allah Muhammad. Ya Allah, siapa namanya? Kalau bukan orang yang istimewa, tentu engkau tidak akan menyandingkan namamu dengan nama orang yang ini. Maka Allah SWT berfirman, Sadaqata, engkau benar ya Adam. Dialah makhluk, dialah Nabi, dialah kekasihku yang paling aku cintai, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kemuliaan. Di dalam riwayat dikatakan, Ismuhu fis sama Ahmad wa ismuhu fil ardi Muhammad. Searan Nabi Muhammad dan itu langit aran Ahmad. Lamun ini dunia ayaran Muhammad. Nama Ahmad di dalam Quran As-Saff, dalam Quran surat As-Saff dikatakan mimba ismuhu Ahmad. Namanya itu Ahmad. Nama Ahmad ini adalah nama yang istimewa. Tidak pernah ada orang yang diberikan nama Ahmad sebelum nama Nabi Muhammad. Kecuali nama itu untuk nama Nabi Muhammad. Ini nama yang istimewa. Berbeda dengan nama Muhammad. Berbeda dengan nama Muhammad. Kalau di dalam riwayat yang dinukil di dalam kitab Sirah Al-Halabiyah, nama Muhammad itu telah dipakai sebelum nama Nabi Muhammad 16 orang sebelumnya. Nama Muhammad itu telah dipakai 16 orang sebelum nama Nabi Muhammad. Maka suatu hari ketika Abdul Muttalib menjelang setelah cucunya dilahirkan, beliau ditanya, Ya Abdul Muttalib, kembi emparan bayi di aran Muhammad satu madu Uqbah
Sengaan alemak baik ini adin jadi dengan terpuji. Dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawa Lis-Suyuti dikatakan, kenapa nama Nabi Muhammad itu diberikan nama Nabi Muhammad, lebih tepat adalah Muhammad, supaya salah satu hikmah yang disebutkan, supaya dengan seandainya menunjuk Nabi Muhammad adin andenar ya celahan yang bukan aran andenar ya celahan yang beri kan dia beri lagu aran Muhammad dengan terpuji ya udah dengan mulia ya udah yang dendaman Abu Lahab yang dendaman Abu Jahal yang dendaman lagu karena Nabi Muhammad ada jadi selalu terpuji. Maka penting nih salah satu sunnah ketika seorang anak lahir maka diperintahkan oleh syariat untuk memberikan nama yang baik. Mungkin penting nih. Maka hadirin wal hadirat dirahmakumullah, niki nama Nabi Muhammad. Lama dari langit arah lama dari bumi arah Muhammad. Jadi dengan sakura ya, dengan zaman kafir Quraisy waktu itu yang tidak suka sama Nabi Muhammad, di sana pun masih menemukan dengan terpuji. Isi adu ada dong. Jadi kelabakan dengan waktu dengan Quraisy kelabakan berembitan nanti yang dengan langit aran doa Muhammad. Nah, insyaallah ya. Ada yang berdua DJ malah ada para aran Muhammad nanti mesti bagus, atau ada yang para aran Ahmad mesti bagus. Tafakulan menentukan dalam agama itu nama istilah namanya tafakulan, ngalap berkah. Mungkin hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawa Lis-Suyuti karyanya Syekh Abu Bakar bin Abdurrahman As-Suyuti, beliau menukil sebuah pendapat dari Ibnul Hajj. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Kembi Nabi kelahiran oleh Ashurul Hurum. Mbi setebaran arun Ashurul Hurum. Ashurul Hurum niki searempat. Pertama Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, Rajab. Niki arun Ashurul Hurum. Andi masih terlahiran ini bulan Ramadan. Nah, kami sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Hajj, kembali ke makna Rabi' dalam bahasa Arab artinya musim semi, berseminya kebaikan. Kenapa dilahirkan pada bulan Rabiul Awal? Pertama, salah satu hikmah niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah agama yang indah, dan musim yang paling indah dari seluruh musim adalah musim semi. Nah, agama yang dibawa itu adalah agama yang indah. Agama yang indah, agama yang kalau kita betul-betul mengamalkannya, maka hati kita akan menjadi tenang, kehidupan kita menjadi indah. Yang kedua, di antara hikmah yang dinukil oleh Imam Suyuti dari perkataannya Ibnul Hajj, kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan saja pada bulan Ramadan? Yang jelas Ramadan bulan paling mulia, bulan Ashurul Hurum, bulan yang 4 bulan yang diharamkan. Kembi ini dihidup bagian kelahiran. Kembi Nabi Muhammad yang kelahiran di malam Lailatul Qadar, yang mana jelas khairum min alfi syahr. Lalu Nabi Muhammad terlahiran bulan Rabiul Awal, malam Senin. Kami ini menunjukkan atau mengajarkan atau memberikan pelajaran bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad,
bahwa kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena waktu, bukan karena bulan, bukan pula karena hari, bukan pula karena malam, tetapi dengan adanya Nabi Muhammad pada hari itu, pada bulan itu, pada tempat itu, maka semuanya menjadi mulia berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sesuai dengan sebuah syair yang disebutkan oleh para ulama, madahtu Muhammadin bi qasidati walaqad madahtu qasidati bi Muhammadin. Sungguh qasidahku ini bukan semakin sungguh dengan adanya qasidahku ini dengan memuji-muji Nabi Muhammad yang sirih mulia, akan tetapi dengan dalam qasidah kini, dalam syair kini, karena syair kini milih jadi syair yang indah, maka tentu harus mencantumkan nama Nabi Muhammad. Terlalu niki, namun milih syair atau karangan qasidah kini milih dari sak terpandang, harus puji-puji Nabi Muhammad. Bukan Nabi Muhammad yang semakin dipuji semakin mulia, ndeknya puji yang masih tetap mulia. Nah begitu juga hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya Nabi Muhammad hari Senin sebelum Islam datang, dan karena keistimewaan bulan Rabiul Awal juga masih biasa, karena kemuliaan sebelum datangnya Nabi Muhammad. Dengan datangnya Nabi Muhammad ke dunia ini pada bulan Rabiul Awal menjadi bulan mulia. Hari Senin pun menjadi hari yang sangat mulia. Bahkan salah satu ulama Mekah mengatakan, beliau ditanya mana yang lebih utama antara malam Lailatul Qadar atau malam Maulid Nabi. Sayyid Muhammad bin Alawi mengatakan malam Maulid Nabi yang lebih utama. Karena kenapa? Adanya malam Lailatul Qadar sebagaimana hadis yang disampaikan tadi, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena Muhammad, tentu dia ciptaan jagat raya ini. Jagat raya ini ada apa? Ada malam Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar di dalam. Makanya karena adanya Nabi, maka semuanya ini menjadi ada. Pelunggu tiang karena adanya Nabi Muhammad. Pelunggu tiang ini sejari umat Nabi Muhammad menjadi umat yang termulia karena pimpinan ini paling mulia. Dalam surat Ali Imran dikatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baik umat terbaik. Khitab ini kepada sahabat. Akan tetapi kalau kita mau menjadi khairah umat yang terbaik, harus mengikuti jejaknya sahabat. Lalu makin datang bulan Maulid, mara bahasa nah baru tahun guru niki kesuruh lewat bulan Maulid jauh-jauh nasi kaput atau nabi sakayona. Mau masih sekedar jauh nasi kaput untuk membuktikan cinta kepada Rasulullah. Jari jauh nasi kaput ada sebungkus atau dua bungkus, nih sebagai bukti cintaku kepadamu ya Rasulullah. Mau apa yang dengan cintamu? Cinta palsu. Bicara karena makin bullshit. Kalau kena bullshit, omong kau. Nah, berbeda. Mau mulai apa? Barang dengan hak viral tu. Buren, pul sejembak lalu, senari bertingkat-tingkat dan lalu sebagai cinta kita membuktikan cinta pelunggunya kepada Rasulullah. Sabar ya? Maaf saya mau masih yang masih dulu sebungkus jauh nasi cinta mupal. Nah,
kecuali namun samara mendir nggih lamun samara niki arak masih penyelamatkan di dalam riwayat di dalam kitab Al-Madjar Rabi' min Rabi' Ahmad As-Salih Al-Imam Al-Dimyati menukil sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhalus sadaqah judun min mukil. Sedekah yang paling utama judun min mukil. Termasuk sedekah yang paling utama adalah rupiah kalau niki judun min mukil niki ade niki ya tokoh ni berduit kepeng dia kodean enggak arun singkato ada 2000 ini 2000 enggak arun kepeng mau enggak ada diterima enggak masalah ini memang enggak aman balik seperti kita memang enggak nah ia termasuk afdhalus sadaqah bidi lakukan dengan mobil Innova pegawaian ASN rezeki penuh tanah sepengenga laku dia minta suruh bersedekah enggak ada niat dua bungkus suni nejak pelik lebaran luarnya yang ada buruk nejak pilih-pilih kembali ke masing-masing sehingga berhenti sakayun cuma niki sebagai sarana pembuktian membuktikan cinta pembuktian kepada Rasulullah seandainya saya tahu berhenti kecintaan Rasulullah kepada umatnya jauh lebih cinta Rasulullah daripada cinta pembuktian anak daripada cinta dengan toh pembuktian pembukti santar dan cinta Rasulullah hari-hari ini berhenti umat sampai di akhir hayatnya Rasulullah wah sakit mun ampuh muru Abu Bakr bis salat perintah Abu Bakar jadi imam sembahyang wah sakit lama nak pun yang badai kan ni mun wah sakit kalau kedok dakek betul ni lalu Rasulullah berhenti entah ada searah pimpin umat ada nara jadi penerus saking cintanya Rasulullah kepada umat ini ya asal parah bagi kecintaan bukti kecintaan Rasulullah kepada umat ya maka dengan adanya maulid niki sebagai sarana sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Hasan Al-Basri qaddasallahu sirrah beliau mengatakan seandainya kabedui emas seukuran gunung Uhud andai kabedui emas seukuran gunung Uhud musaran gunung Uhud ini bukan salah itu kilo mau andai kabedui emas seukuran gunung Uhud yang sedekahan selaku untuk dengan sahabat maulid saya pertama ingaran maulid lamun secara teks hadis jelas Rasulullah lamun makin mai bahal Rasulullah di luah baik bina maulid dunia hai kena minum kena minum Rasulullah di luah maulid Abu Bakar dan Nuah, Umar dan Nuah, Utsman dan Nuah, Ali dan Nuah, sahabat-sahabat saleh dan Nuah, Bani Umayyah dan Nuah, Bani Abbasiyah dan Nuah, Musai bina boleh tiga uni, mun dengan ampuru dengan saya sebelah desa Mijana, satu sebelah dalam pemahaman ini. Bid'ah punya keparah orang ini. Bahkan saking kejamnya orang-orang yang seperti itu, mereka mengatakan Islam rasa Nasrani. Kenapa? Karena tasyabuh maulid ini tasyabuh kepada orang Nasrani ini. Yang dengar nani hak besarnya kan? Di tak betis sedekah dulu. Tasyabuh dengan Nasrani ini.
akan biatasabuh dengan Nasrani, sedangkan membuktikan cinta kepada Rasulullah tidak perlu dalil. Cinta kok perlu dalil? Lain enak. Anda memberari ketika memberari kerja bapak anak beda dalil lah, memberari kerja aku ini ya. Ini kan? Mudah hangat lah pemilih. Jadi begitulah sebagaimana yang dikatakan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi, al-ihtifal bil maulid, merayakan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahtaju ila dalilin sahih, tidak butuh kepada dalil yang sahih, akan tetapi yang dibutuhkan ketika merayakan maulid Nabi adalah qalbin sahih, hati yang sehat. Lalu betul-betul cinta kepada Rasulullah sebagaimana yang dikatakan oleh para penyair, "Lau kana hubbuka shadiqan la ta'tahu." Kalau memang betul-betul engkau cinta kepada Rasulullah, cinta benar kepada Rasulullah, tentu engkau akan taat kepada Rasulullah. Berapa yang taat kepada Rasulullah? Suatu hari Rasulullah ditanya, "Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah?" "Dzalika yaumul wulid." Ya, tahu kelahiran Senin. Sudah menjadi kaidah dalam bercinta, innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai dia akan taat kepada orang yang dia cintai. Lalu dia taat, dia cinta. Lalu dia cinta, dia taat, berarti cinta palsu. Masih palsu cinta tadi. Salah ya? Insya Allah sebenarnya cinta palsu. Cinta yang sebenar-benarnya kepada Rasulullah. Berarti maulid lama memperpau entah mana kalau entah malu misal duren doa masuk sugi lo duren melengkar naruh balik lengkar ke atas lo bagus tamu berita viral OMG terus. Oh my god. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, orang-orang kaum sebelah mengatakan yang kendi perayaan maulid. Maulid itu kan hari lahir. Kami menjadi sekalian haulan baik ini. Kami menjadi sekalian bina haulan baik. Maulid itu kan jelas-jelas tentang menyerupai dengan Nasrani. Ini ya kami menyerupai dengan Nasrani, jelas Rasulullah membuat contohnya. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan membuat maulid memang bid'ah, tetapi bid'ahnya hasanah. Dan sedangkan mengerjakan bid'ah hasanah muakkadun ala nadbiha, sangat-sangat tentang keanjuran gawe. Insyaallah ya. Al-Imam Asyuti mengatakan di dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawa, kenapa kita diperintahkan untuk maulid, merayakan maulid? Karena kembali dia haulan, karena maulid itu inna wiladatahu a'zamun ni'am. Lahirnya Rasulullah merupakan a'zamun ni'am, nikmat yang paling agung. Nikmat yang paling agung. Wasyari'atu, sedangkan syariat hatta ala izhari syukrin ni'am, memerintahkan pengutia untuk selalu mensyukuri nikmat. Sedangkan wa wafatuhu a'zamul masaib, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan musibah yang paling besar. Sebagaimana akikah niki syariatan pirang. Ira atau syariatan akikah. Demin wala lahir. Tidak, demin wala mati. Demin lahir, anak itu bukankah anak itu merupakan nikmat? Nikmat nih. Karena anak itu nikmat, maka syariat memerintahkan berlebih. Syariat memerintahkan untuk bersyukur. Lalu dengan mati, ya tanggoro
barang senang. Lamun dengan lahir dengan melahirkan yang pemegorok, wah ini perintah syariat. Baru masih atas dia senang dengan lahiran Rasulullah, masih atas dia gembira dengan lahiran Rasulullah. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Sai mencintai aku, maka dia akan bersamaku. Di dalam riwayat lain, Sai mengamalkan sunnahku, maka dia mencintaiku. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, pasti dia lema di akhirat di surga yang barang aku. Mu ande dengar, ande senang dengan lahiran Rasulullah, niki perlu sangat perlu koreksi. Sangat perlu koreksi kembali. Bahasa para ulama, lamun Arab dengan beketua yang kembe peringatan maulid, yang kembe rawah maulid, yang kembe gawe memperingati maulid, niki tidak pantas pertanyaan niki dilontarkan oleh orang beriman. Karena kenapa? Seolah-olah orang itu mengatakan, seolah-olah orang itu bertanya, kenapa engkau berbahagia dengan lahirnya Rasulullah? Di dalam Al-Quran dikatakan, di dalam Al-Quran dikatakan, barang siapa yang mendapatkan anugerah Allah, mendapatkan rahmat Allah, maka falyafrahu, penunggu yang tersuruh bergembira. Dan rahmat yang paling besar untuk umat ini adalah lahirnya Rasulullah. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nekwah utus Muhammad kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, muliakan salama ada ini sebulan-bulan full, sebulan-bulan full Lombok tradisi niki memperingati Maulid ini menunjukkan dengan Lombok niki dengan yang mencintai Rasulullah. Seluruh dunia kecuali enggak ada setiap golongan sampai milih Maulid. Setiap golongan sampai milih Maulid. Saya setiap golongan no. Ay naon? Dengan Arab, cara Arab ini kan terus Arab. Ay Arab lo dengan suku B no. Wah, enggak anak ini. Boleh tanun ni dah Wahabino. Enggak. Mewakili milik Saudi selain pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti dilarang Maulid, atau dengan saya berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah yes awal Maulid. Musalainnya no Aljazair Maulid, Yaman sangat tentang Maulid, Pakistan Maulid, India Maulid, Lombok sepuluh suruh Maulid di Lombok. Karena kenapa? Ini bukan ibadah, memang bukan ibadah, tetapi ini adalah tradisi. Dan tradisi, maksud kita membuat tradisi ini maksudnya adalah supaya kecintaan kita kepada Rasulullah semakin bertambah. Namun tuah kecintaan kepada Rasulullah ini bertambah, akhirnya Rasulullah yang paling kita cintai melebihi semuanya, sehingga sesuai dengan konteks hadis awal sebaru, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna, sehingga adanya aku ahabbal lebih kalian cintai min walidihi, dari orang tua kalian, wa waladihi, dan anak kalian, dan wan nasi ajma'in, dari semua orang, semua manusia. Nah mungkin ini yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.